Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bapak Ibu guru hebat, selamat datang di channel belajar kelasnya Bu Dian. Perkenalkan, saya Dian Anggraini, peserta membatik dari Kota Malang, Jawa Timur. Di channel ini saya akan berbagi pengetahuan, pengalaman, dan berbagai cerita menarik seputar kegiatan-kegiatan belajar di sekolah. Mulai dari kegiatan keagamaan, sosial, olahraga, seni budaya, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan belajar yang menarik lainnya. Di video kali ini saya akan berbagi cerita pengalaman saya di dalam memanfaatkan sumber-sumber belajar untuk merancang pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Apa saja sumber-sumber belajar yang selama ini saya gunakan dan bagaimana saya memanfaatkan sumber-sumber belajar tersebut? Yuk kita simak videonya sampai akhir. Bapak Ibu guru hebat, ada beberapa sumber belajar yang saya manfaatkan dalam merancang pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Dua di antaranya adalah PMM dan Rumah Belajar. PMM adalah platform yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang menyediakan berbagai sumber belajar untuk guru. Sedangkan Rumah Belajar adalah portal pembelajaran yang menyediakan konten interaktif dan menarik. Langkah pertama yang saya lakukan adalah memanfaatkan fitur ide praktik di PMM. Di sini saya bisa menemukan berbagai inspirasi dan contoh praktik baik yang sudah diterapkan oleh guru-guru lain. Misalnya, jika saya sedang mencari ide untuk pembelajaran literasi, saya cukup mencari kata kuncinya dan saya bisa melihat berbagai artikel dan video yang relevan. Ide-ide ini saya adaptasi dan saya sesuaikan dengan kebutuhan di kelas saya. Langkah berikutnya adalah memanfaatkan fitur video inspirasi. Di sini, saya bisa menonton video-video yang memberikan tips dan trik dalam mengajar. Misalnya, bagaimana cara membangun suasana kelas yang kondusif atau teknik-teknik mengajar kreatif yang bisa membuat siswa lebih aktif dan tertarik. Saya biasanya menonton video ini untuk mendapatkan ide-ide baru dan menyegarkan strategi mengajar saya. Setelah mendapatkan ide dan inspirasi, saya beralih ke fitur CP dan ATP untuk merancang pembelajaran. CP atau capaian pembelajaran adalah panduan yang saya gunakan untuk mengetahui tujuan apa yang harus dicapai oleh siswa di setiap fase. Sedangkan ATP atau alur tujuan pembelajaran membantu saya merencanakan langkah-langkah pembelajaran secara bertahap. Saya biasanya mengunduh dokumen CP dan ATP, kemudian menyesuaikannya dengan kondisi dan kebutuhan siswa di kelas saya. Langkah selanjutnya adalah memanfaatkan fitur perangkat ajar. Di sini, saya bisa menemukan RPP, modul, dan bahan ajar lainnya yang siap pakai. Saya tinggal memilih perangkat ajar yang sesuai dengan mata pelajaran dan topik yang akan saya ajarkan. Ini sangat membantu untuk menghemat waktu dan memastikan bahwa materi yang saya ajarkan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Setelah merancang pembelajaran, saya tidak lupa untuk menyiapkan asesmen atau evaluasi bagi siswa. Di PMM terdapat fitur asesmen murid yang menyediakan berbagai contoh soal dan instrumen asesmen yang bisa saya gunakan untuk mengevaluasi pemahaman siswa. Saya bisa memilih soal yang sesuai dengan materi yang telah diajarkan dan hasil asesmen ini membantu saya untuk mengetahui sejauh mana siswa telah memahami materi tersebut. Selain PMM, saya juga sering memanfaatkan konten dari Rumah Belajar. Di sini, saya bisa menemukan berbagai sumber belajar interaktif seperti video pembelajaran, laboratorium maya, dan bahasa ajar digital yang bisa langsung digunakan dalam pembelajaran. Sumber-sumber ini sangat membantu untuk menambah variasi dalam mengajar, sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif.
Nah, Bapak Ibu guru hebat, itulah langkah-langkah yang saya lakukan dalam memanfaatkan fitur-fitur di PMM dan rumah belajar untuk merancang pembelajaran. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu guru dalam merancang pembelajaran yang kreatif dan efektif. Jangan lupa untuk terus eksplorasi fitur-fitur ini dan sesuaikan dengan kebutuhan di kelas Anda. Saya akhiri, sampai jumpa. Terima kasih. Mari berbagi, mari belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.